Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program kita Katekese Katolik. Sebuah program yang didesain untuk kita semua yang ingin mendalami dan memahami iman kita, iman Katolik. Pada edisi khusus ini, kita akan bersama-sama mendalami tentang 5 mitos orang Katolik dengan kitab suci. Pada episode pertama, kita sudah membahas 2 dari 5 mitos ini. Pertama, orang Katolik tidak pernah membaca kitab suci. Dan kedua, orang Katolik tidak memahami isi kitab suci. Pada episode kedua ini, kita akan bersama-sama memahami dan juga menjawab mitos nomor 3 dan 4. Mari kita bersama-sama menjawab mitos nomor 3. Orang Katolik tidak menghormati kitab suci. Ada beberapa cerita yang menunjukkan bahwa orang Katolik tidak menghormati kitab suci. Pertama adalah orang Katolik biasanya tidak punya kitab suci, dan kalau ada pun dibiarkan berdebu di rak buku. Ada juga cerita bahwa orang Katolik hanya menerima kitab suci secara simbolis saat acara penting seperti pernikahan, tetapi kemudian tidak pernah dipakai. Walaupun kejadian-kejadian ini mungkin terjadi dan disayangkan, ini bukan berarti orang Katolik tidak menghormati kitab suci. Dan bentuk penghormatan terbesar terhadap kitab suci adalah dengan menyatakan bahwa kitab atau buku-buku ini adalah suci. Karena sejak gereja perdana sampai sekarang, gereja Katolik selalu percaya dan mengajarkan bahwa kitab suci mengandung sabda Allah. Bukti konkret adalah bahwa kitab suci dibacakan di dalam liturgi gereja perdana sampai sekarang. Dan ini membuktikan bahwa umat Allah mendengarkan tulisan-tulisan ini sebagai Allah sendiri yang berbicara kepada umatnya. Sejak Konsili Roma pada tahun 382 di bawah pimpinan Paus Damasus telah menetapkan 73 buku sebagai tulisan-tulisan yang terinspirasi, terilhami oleh Roh Kudus dan dinyatakan sebagai sabda Allah. Penegasan ini muncul kembali di berbagai konsili, secara khusus di Konsili Trente di Italia pada tahun 1545, secara khusus pada sesi keempat. Demikian juga Konsili Vatikan II yang menggaungkan apa yang telah ditetapkan oleh gereja pada masa-masa sebelumnya. Dalam konstitusi dogmatis Dei Verbum, Konsili Agung ini mengatakan bahwa adapun kitab suci mengemban sabda Allah dan karena diilhami memang sungguh-sungguh sabda Allah. Dei Verbum nomor 24. Karena sabda Allah inilah gereja memberikan penghormatan yang tertinggi terhadap kitab suci, bahkan sejajar dengan penghormatan kepada tubuh Kristus sendiri di dalam Ekaristi, seperti yang dituliskan oleh Katekismus Gereja Katolik. Kitab-kitab ilahi seperti juga tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh gereja, yang terutama dalam liturgi suci tiada hentinya menyambut roti kehidupan dari meja sabda Allah maupun tubuh Kristus dan menyajikan kepada umat beriman. KGK nomor 103. Penghormatan ini menjadi sangat nyata saat kita memasuki konteks liturgi. Di dalam perayaan Ekaristi, kitab suci yang diwakili oleh Evangeliarium atau buku yang mengandung bacaan-bacaan Injil diarak saat perayaan Ekaristi dimulai. Ada tempat yang disebut ambo yang hanya dikhususkan untuk membaca bacaan kitab suci dan penjelasannya atau homili. Setiap kali lektor atau pembaca kitab suci mengakhiri tugas mereka dengan lantang menyatakan kepada umat bahwa yang telah dibacakan adalah sabda Allah. Kitab suci yang diwakili Evangeliarium juga ini kemudian juga didupai sebelum imam membacakan Injil. Dan setelah proklamasi juga dicium oleh sang imam atau uskup
sebagai lambang devosi yang mendalam. Selain di gereja, tidak jarang juga kita melihat dalam konteks keluarga atau komunitas, kitab suci ditahtakan di tempat yang sungguh layak. Ini menjadi tanda tempat yang khusus bagi sabda Allah di dalam keluarga dan komunitas tersebut. Kemudian, mitos yang keempat. Orang Katolik dilarang untuk mendalami kitab suci oleh otoritas gereja. Kalimat yang sering kita dengar adalah hanya otoritas gereja yang boleh mentafsirkan kitab suci. Lalu kita semua hanya menerima dan patuh apa kata otoritas. Ada juga cerita dari abad pertengahan bahwa gereja merantai kitab suci sehingga umat tidak bisa membaca kitab suci tersebut. Apakah benar demikian? Yang pertama kita bahas dulu tentang kitab suci yang dirantai oleh pihak gereja di abad pertengahan. Hal ini benar terjadi, tetapi tujuannya bukan untuk mencegah umat supaya tidak membaca, tetapi sebaliknya, hal ini digunakan agar semua umat bisa membacanya. Ingat, karena pada abad pertengahan belum ada mesin cetak, dan kitab suci barang langka pada saat itu. Jadi bentuk praktis pengamanan adalah dengan merantai kitab suci agar tidak dibawa pulang oleh umat yang mengunjungi gereja untuk membaca kitab suci tersebut. Kedua, bahwa gereja melarang orang Katolik untuk mendalami dan mentafsirkan kitab suci juga tidak benar. Ya, sebaliknya, gereja mengajak umat sekalian untuk terus membaca kitab suci dan mendapatkan kekayaan rohani dari sabda Allah. Gereja hanya mengingatkan bahwa ada tafsiran-tafsiran yang bertentangan dengan dogma-dogma dasar gereja atau ajaran-ajaran dasar gereja yang diwahyukan Tuhan sendiri, seperti ajaran-ajaran Trinitas atau tentang keilahian Yesus dan sebagainya. Mentafsirkan kitab suci dengan bertentangan ajaran dasar gereja sebenarnya adalah sebuah prinsip dasar yang tidak hanya di gereja Katolik, tapi juga di gereja-gereja lain dan komunitas-komunitas eklesial lainnya, dan bahkan di agama-agama lain pun juga demikian. Bukti kebebasan untuk mempelajari dan mentafsirkan kitab suci ini sudah menjadi bagian dari tradisi gereja. Banyak bapak gereja yang adalah ahli tafsir kitab suci, seperti contoh Santo Hieronymus, yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani menjadi bahasa Latin, atau yang kita kenal sebagai Vulgata. Dan ada juga Santo Agustinus dari Hippo yang mengembangkan teologi dosa asal dari surat-surat Santo Paulus, secara khusus Santo Paulus suratnya kepada jemaat di Roma. Dari abad pertengahan juga kita memiliki Santo Bede Venerabilis yang menulis tafsir atau komentaris dari banyak buku di kitab suci. Dan juga ada Santo Thomas Aquinas yang menulis Catena Aurea atau rantai emas yang berisikan kumpulan tafsiran berbagai bapa gereja atas ayat-ayat Injil. Di abad modern juga tidak kalah dengan zaman-zaman sebelumnya. Tahun 1893, Paus Leo ke-13 mengeluarkan ensiklikal Providentissimus Deus yang mengajak umat Katolik untuk mempelajari kitab suci lebih dalam dan lebih serius lagi, dan juga memberikan panduan-panduan bagaimana mentafsirkan kitab suci. Kemudian tahun 1943, ensiklikal Divino Anflante Spiritu dari Paus Pius ke-12 mengajak para ahli kitab suci untuk menggunakan metode-metode ilmiah tafsir modern dalam mempelajari kitab suci. Keseriusan gereja dalam mendorong pembelajaran kitab suci juga dengan mendukung institusi-institusi pendidikan tinggi khusus kitab suci. Sebagai contoh, École Biblique et Archéologique, sekolah kitab suci dan juga arkeologi di Yerusalem yang didirikan oleh seorang Dominikan, Joseph Marie Lagrange. Dan juga ada Pontifical Biblical Institute atau yang lebih dikenal sebagai Biblicum di kota Roma. Ini tentunya hanya contoh-contoh dan tentunya masih banyak lagi sekolah-sekolah kitab suci Katolik di berbagai belahan dunia.
Mempelajari kitab suci secara komprehensif juga menjadi hal wajib bagi calon imam. Ini tertuang di Kitab Hukum Kanonik 252, paragraf kedua. Para mahasiswa atau calon imam hendaknya diberi pelajaran kitab suci dengan sangat seksama, agar mereka mendapat gambaran mengenai seluruh kitab suci. Dan bagi para teolog dan juga pengajar iman, katekismus mengingatkan kita bahwa kitab suci hendaklah bagaikan jiwa teologi suci. KGK 134. Demikian katekese Katolik kita edisi spesial menjawab 5 mitos orang Katolik dengan kitab suci episode kedua. Nantikan minggu depan episode terakhir kita yang akan membahas mitos nomor 5. Dan bagi teman-teman yang merasakan bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan subscribe channel YouTube kita. Dan juga jangan lupa di-share bagi teman-teman sehingga makin banyak orang terberkati. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.